Pingin tampil menawan, pingin tampil berwibawa, pingin tampil seanggun-anggunnya, pingin punya segudang kelebihan, tetapi menyembunyikan segala kelemahan. Itu yang diajarkan dunia. Kita tidak mau terlihat lemah di depan orang lain. Ya, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu munafik dalam menjalani hidup apa adanya. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa harta rohani dalam bejana tanah liat. Apakah itu? Mari kita simak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa bagikan video ini, ikuti dan sebarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingatlah, banyak orang tidak ingin kelemahannya terlihat, ya kan? Banyak orang ingin tampil yang wah, yang spektakuler, menyembunyikan kelemahannya supaya orang tidak diejek oleh orang lain. Tidak heran, banyak orang mengorbankan segala sesuatu demi terlihat sempurna. Jadi agak munah-munah gitu, guys. Ya, mereka tidak dapat menampilkan citra diri autentik. Mereka ingin menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Kekristenan tidak mengajarkan itu. Berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang suka mengatakan dengan kejujuran. Dia seorang yang tidak sempurna. Seorang pemimpin sekelas Rasul Paulus mengakui dirinya tidak sempurna, ya. Ada banyak orang pemimpin tidak suka mengakui ketidaksempurnaannya, tapi Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Ya, kita akan mempelajari hal ini. Dalam teks ini tampak begitu otentik, tidak hanya menunjukkan kesusahan yang harus dialami, tetapi kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami ditindas tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, kami dihempas namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, Paulus menunjukkan sesuatu yang rapuh di dalam pelayanannya. Dia mengatakan buah dan hasil pelayanannya selama ini kalau berhasil itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemampuan dia. Jadi dia itu seorang yang lemah, dengan pertolongan Tuhan dia dimampukan untuk menjalani masa-masa sulit. Dalam segala hal Paulus tertindas namun tidak terjepit. Dalam habis akal, ya, namanya manusia selalu kadang-kadang kalau selalu dihimpit persoalan yang datang silih berganti itu habis akal namun tidak putus asa. Paulus mengalami kebingungan, keraguan di dalam hidup, dianiaya namun tidak ditinggalkan, ya, dihempas namun tidak binasa. Ya, situasi Paulus itu merengkuh berbagai penderitaan, terlihat begitu lemah, ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Ini merupakan wujud dari persekutuan dengan kematian Yesus Kristus. Ya, sedangkan situasi Paulus yang mengalami kuasa Allah yang luar biasa, yang membangkitkan iman, mujizat Allah di setiap pelayanannya, itu merupakan wujud persekutuan dengan kebangkitan Kristus. Ya, jadi Paulus seolah-olah ingin menegaskan bahwa Injil itu merupakan paradoks yang paling sempurna tentang kekuatan di dalam kelemahan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus rela menanggung semua penderitaan demi Injil yang diberitakan. Itu walaupun kadang-kadang bisa mengarah pada kematian tentunya, ya, karena sampai didera, masuk penjara, dianiaya dan sebagainya. Tetapi walaupun itu Tuhan tidak pernah berhenti menyertai Paulus, ya. Yang kita ajarkan hari ini kepada saudara-saudaraku yang terkasih,
Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa berhentilah berpikir yang spektakuler terus ya, karena Tuhan tidak selamanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler dalam hidupmu. Tetapi percayalah, di tengah onak dan duri, Allah selalu beserta kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun Tuhan tidak menolong Paulus dengan hal-hal yang spektakuler seperti mujizat, namun Paulus tetap bertahan dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Di dalam setiap penderitaannya ada kekuatan Allah yang selalu menyertai setiap pelayanannya. Itu sudah merupakan penyertaan Tuhan. Persandaran Paulus bukan kepada mujizat. Persandaran Paulus bukan kepada harta benda yang dimiliki atau mungkin kelebihan, kemampuan yang dimiliki, tetapi persandarannya kepada Kristus. Dia bejana tanah liat. Seorang yang tidak mampu, yang memiliki kelemahan di dalam hidupnya, tetapi Tuhan memakainya dengan luar biasa. Berhenti berpikir yang spektakuler sehingga kalau ada pertolongan Tuhan yang kecil-kecil yang kalian anggap kok kurang menarik gitu ya, seakan-akan kita bersyukurnya kurang. Bersyukurlah senantiasa di setiap langkah hidup kita. Di dalam bencana yang lemah, Tuhan telah menyatakan kekuatannya. Pertolongan Tuhan tidak selalu berbentuk mujizat atau hal-hal yang spektakuler, guys. Ingat itu ya. Justru di dalam kelemahan kita, pertolongan Tuhan terlihat jelas. Ini merupakan sebuah penghiburan bagi kita dalam situasi apapun. Dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, studi kita, Tuhan tetap menopang kita. Jadi anak-anak Tuhan mulai hari ini harus lebih dewasa dalam menyikapi hidup. Allah yang kekal menjelma dalam batasan manusia, menghadirkan kekuatan di tengah kelemahan kita sebagai manusia dan menjadikan kematian jalan menuju kehidupan yang kekal. Sebagai anak Tuhan, kita harus mau menerima kematian, memikul salib setiap hari. Di tengah-tengah prahara yang terjadi, ada kuasa kebangkitan yang menolong kita. Walaupun terjepit, tapi kita tetap bisa bergerak. Walaupun kita dihimpit, walaupun kita suka dianiaya, suka dikepoin orang, suka dibenci orang, tetapi kita tetap berdiri hari ini. Itu kekuatan Tuhan. Dan kalau hari ini ekonomimu sudah porak-poranda dan masih sehat, masih bisa makan, bersyukur. Itu juga bentuk penyertaan Tuhan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Anda sakit hari ini tapi masih bisa bekerja untuk menafkahi anak-anak, bersyukurlah kepada Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Kematian dan kebangkitan itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus harus kita miliki. Jangan hanya berbicara yang spektakuler saja. Hidup ini tidak semulus jalan tol. Bahkan jalan tol pun bergindil kadang gluduk gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku ya. Allah yang kekal menjelma dalam batasan manusia, menghadirkan kekuatan di tengah kelemahan dan menjadikan kematian jalan menuju kehidupan. Jangan malu kalau terlihat lemah. Jangan berputus asa. Jangan minder dalam keadaan ekonomi kurang bagus. Tetap semangat, percaya, berharap kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan datangnya tepat pada waktunya. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Allah bekerja dengan jelas. Jadi jangan pernah berputus asa, terus berjuang bagi Kristus ya, terus melayani Tuhan, terus beriman, menjalani hidup, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.